semuanya, bertemu lagi dengan Bu Angel. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Nah, sekarang siapa yang tadi pagi berangkatnya paling awal? Ayo. Oh, Doni. Ya, coba Doni sekarang kita pimpin doa ya sama teman-temannya. Coba sambil kita nyanyikan ya. Oke? Oke. Sekarang sikap doa yang baik, semuanya duduk dulu. Oke. Nah, sekarang kita sambil bernyanyi ya. Nanti Doni yang akan memimpin doa. Oke. Oke. Yuk kita nyanyi yuk. Oke. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Oke, terima kasih Doni telah memimpin doa. Oke, nah coba sekarang kita lihat sekelilingnya, kanan sama kirinya. Kira-kira ada teman yang tidak masuk nggak? Dilihat dulu. Masuk semua? Oh ya, berarti hari ini masuk semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita nyanyi Garuda Pancasila dulu ya. Nah, semuanya silahkan sekarang berdiri dulu. Nah, sikapnya harus sikap yang baik. Oke, sikap tegap semuanya ya. Oke, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, lagu tersebut itu mencerminkan kalau kita cinta dengan bangsa kita, cinta dengan bangsa Indonesia. Oke, nah sekarang siapa yang ingat pelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Oh iya, kita belajar tentang cita-cita. Nah, kemarin kita sudah menunjukkan ya cita-cita kita sebagai ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter. Oke. Nah, hari ini kita temanya masih berkaitan dengan cita-cita. Jadi kita masih lanjut ke materi cita-cita. Oke. Nah, sebelum kita memulai, silahkan kalian buka buku kalian, siapkan alat tulis kalian, karena kita akan memulai pelajaran hari ini. Nah, sekarang sudah dibuka ya semuanya bukunya, sudah disiapkan alat tulisnya. Nah, sekarang coba kalian buka di halaman 12 dan halaman 13. Oke. Di situ ada 2 buah lagu.
Yang pertama lagunya Kupu-kupu yang lucu. Yang kedua lagunya adalah Tik-tik bunyi hujan. Nah, sekarang coba kita nyanyikan dari lagu yang pertama dulu ya. Kita nyanyi lagu Kupu-kupu yang lucu. Oke, siap? Semuanya siap ya? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu Kupu-kupu yang lucu. Sekarang kita mulai ke lagu yang kedua ya, Tik-tik bunyi hujan. Oke, sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Oke, 1, 2, 3.
kupu-kupu tadi yang mana lebih lambat? Betul, yang kupu-kupu tadi dinyanyikan lebih lambat daripada yang tik-tik bunyi hujan. Jadi tempo dari tik-tik bunyi hujan itu lebih cepat daripada yang kupu-kupu. Oke, bagus sekali. Sekarang kita akan membandingkan kedua lagu tersebut. Kira-kira ada yang tahu nggak perbandingannya, perbedaannya antara dua lagu tersebut, yang kupu-kupu sama yang titik? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Oh, tidak tahu. Baik, sekarang coba kita belajar bersama-sama ya. Kira-kira apa perbedaan dua lagu tersebut? Oke. Nah, sekarang perbedaan antara dua lagu tersebut terletak pada temponya. Nah, apa sih temponya? Sekarang coba kalian lihat. Kira-kira tadi ada lagu yang dinyanyikan lebih cepat dan ada lagu yang dinyanyikan lebih lambat. Nah, cepat atau lambatnya suatu lagu itu disebut dengan tempo. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya lagu itu dinyanyikan dengan lebih lambat, istilah yang digunakan adalah lento. Sedangkan jika lagu tersebut dinyanyikan lebih cepat, itu disebut dengan andante. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Di sini ada beberapa istilah atau tanda tempo. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ada 8 istilah atau tanda tempo. Nah, setelah kita menyanyikan tadi, kupu-kupu itu ternyata masuk ke tempo yang lento atau yang lebih lambat. Oke. Lalu untuk lagu tik 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 bunyi hujan itu masuk ke andante atau ke tempo yang sedang. Oke. Jadi tahu ya bedanya? Istilahnya lebih lambat disebut dengan lento dan istilah sedang disebut dengan andante. Kalau nanti lagunya cepat berarti disebut dengan allegro. Oke, jadi di sini ada keterangannya dan ada istilahnya. Nanti bisa dibaca kembali ya. Oke, untuk selanjutnya coba carilah lagu dengan tempo yang A sedang atau andante, yang B cepat atau allegro. Nah, masing-masing itu mencarinya 2 lagu. Berarti totalnya ada 4 lagu. Oke, coba dicari ya. Oke, sekarang kita bahas dulu ya. Tadi kita sudah mencari masing-masing 2 buah lagu untuk tempo andante dan tempo allegro. Nah, kita bahas dulu ya. Nah, untuk tempo andante sendiri, contohnya adalah Rayuan Pulau Kelapa. Oke, lalu lagu yang kedua, contohnya adalah Ibu Kita Kartini. Kalian pasti pada tahu ya lagunya. Oke, untuk yang allegro, contohnya itu ada 2. Yang pertama itu adalah 17 Agustus tahun 45. Nah, itu salah satu contohnya untuk yang allegro. Sekarang lagu yang kedua adalah Naik dengan istimewa ku duduk di muka. Nah, itu contoh lagu yang allegro. Jadi temponya itu cepat. Oke? Setelah kita belajar tempo, sekarang kita akan belajar tentang puisi. Coba kalian buka di bukunya halaman 15. Oke. Nah, di situ ada puisi, judulnya adalah Citaku, karyanya Angelica. Nah, oke, judul puisinya adalah Cita-citaku. Nah, sekarang coba kalian simak. Oke, sudah dibuka ya. Oke, sekarang disimak. Kira-kira puisi Cita-citaku ini ada berapa bait? Oke, betul sekali. Ada 2 bait. Oke, ini bait pertama. Lalu yang menjorok ini bait kedua. Ini bait pertama dan ini bait kedua.
Kira-kira dalam satu bait itu terdiri dari berapa baris? Angkat tangan. Betul, ada 4 baris ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Nah, kalian sudah paham ya? Dalam puisi Cita-Citaku di sini ada 2 bait dan masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Nah, sekarang kalian perhatikan bunyi vokal dalam setiap baris dalam puisi ini ya. Oke, sekarang kita mulai dari baris pertama. Di sini bunyi vokalnya adalah I, betul. Ini I, ini ibu tulis di sini ya. Ini I. Yang kedua U, mendayu. Lalu ini yang berbisik, bunyi vokal terakhirnya adalah yang I-nya, karena vokal ya. Terus ini bunyi vokalnya baris keempat adalah yang U. Betul sekali. Sekarang baris kedua kita coba ya. Oke, untuk baris yang kedua, oke, bunyi vokalnya I. Lalu yang ini I. Lalu yang ini yang kuinginkan. Ini ada huruf A, berarti vokalnya adalah A. Yang terakhir juga A. Oke, good job. Jadi bunyi vokal untuk bait pertama adalah IU, IU. Sedangkan bunyi vokal pada bait kedua adalah II, AA. Nah, bunyi vokal dalam setiap akhir baris di dalam puisi disebut dengan rima. Oke, jadi di sini disebut dengan rima. Untuk macam rima itu tidak harus ABAB, atau di sini untuk bait pertama adalah IU, tetapi ada juga yang dia berbunyinya adalah IIAA atau AABB. Seperti itu ya. Jadi tahu bedanya ya untuk rima bait pertama dan rima bait kedua. Nah, sekarang kalian buka ya bukunya di halaman 17. Nah, nanti di sana itu ada puisi. Coba kalian cari rima dalam setiap barisnya. Oke, seperti yang Ibu contohkan seperti ini ya. Nanti waktunya Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan. Nanti kita bahas bersama ya. Oke, sudah selesai ya yang mengerjakan karena sudah 15 menit. Sekarang kita bahas bersama-sama. Coba kita perhatikan di papan tulis. Oke. Coba perhatikan untuk baris yang pertama dulu, kira-kira rimanya berbunyi apa? Nah, untuk Doni. Doni kira-kira untuk baris pertama apa bunyinya? I, betul. I. Yang kedua bunyinya A, betul. Yang ketiga siapa yang mau mencoba menjawab? Oh, Siska. Baik, Siska bunyinya apa? Oh, betul sekali. Ada bunyi I. Yang terakhir. Oke, betul. Bunyinya adalah A. Jadi di sini rimanya IA, IA atau AB, AB. Jadi ini selang-seling ya untuk rimanya. Oke, good job untuk semua. Nah, setelah tadi kita belajar tentang puisi, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup. Oke, coba kalian lihat di sini. Ini ada binatang apa? Betul, kupu-kupu. Pasti di rumah kalian juga biasa menjumpai kupu-kupu ya. Nah, kupu-kupunya di sini cantik sekali. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi. Kira-kira kupu-kupu sebelum berbentuknya cantik seperti ini, kira-kira berbentuk apa? Betul, kepompong. Seperti lagu ya. Ayo kita nyanyikan. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, itu siklusnya. Ya, betul. Oke, jadi setelah ini Ibu akan taruh gambar. Ini siklus. Nah, ini kira-kira gambar apa?
Tuh, gambar telur. Lalu ini? Iya, ini disebut dengan larva. Atau kita bisa sebut dengan ulat. Ini? Nah, ini tadi yang menjawab kepompong siapa? Iya, betul. Ini adalah kepompong. Jadi, siklus hidup merupakan proses pertumbuhan atau perkembangbiakan suatu makhluk hidup dari telur, dari lahir, dari menetas hingga menjadi hewan yang dewasa. Seperti itu ya. Jadi dari telur, ulat, kepompong, lalu menjadi kupu-kupu lagi. Kupu-kupu yang bertelur nanti akan menghasilkan ulat lagi, kepompong, lalu kupu-kupu lagi. Seperti itu contoh siklus hidup kupu-kupu. Nah, nanti untuk siklus hidup sendiri akan dibagi menjadi dua. Oke, jadi siklus hidup yang tidak akan mengalami perubahan bentuk itu contohnya ada ayam. Jadi ayam itu kalau misalnya sudah bertelur, nanti telurnya menetas akan menjadi ayam muda. Ayam muda kalau misalnya sudah dewasa berarti menjadi ayam dewasa. Tapi bentuknya dari kecil hingga dewasa dia tidak mengalami perubahan bentuk. Oke, itu siklus hidup yang pertama. Untuk siklus hidup yang kedua, itu contohnya adalah kupu-kupu. Bisa dilihat ya, ketika dia sudah menetas dari telur, dia akan menjadi larva, lalu akan menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Jadi dari sini bisa dilihat ya, mereka mengalami perubahan bentuk. Nah, siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk mengalami metamorfosis. Jadi disebut dengan metamorfosis, betul. Nanti metamorfosis sendiri akan dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk yang metamorfosis sempurna itu contohnya apa, Bu? Contohnya juga kupu-kupu. Jadi dia mengalami perubahan bentuk yang sempurna. Nanti untuk metamorfosis itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, untuk yang sempurna, tahapannya yang pertama adalah telur. Lalu ada larva. Yang ketiga, ini yang penting, itu adalah pupa. Jadi ini telur, larva, pupa, dan kemudian imago. Imago itu hewan dewasa. Nah, untuk metamorfosis yang tidak sempurna, itu yang pertama nanti ada telur, yang kedua itu sama, jadi ada larva, tapi yang ketiga ini yang membedakan, nanti dia berubah jadi nimfa. Oke, yang keempat nanti tetap sama menjadi imago. Jadi nanti kata kuncinya yang nomor 3 ya, siklus hidup nomor 3 itu ada pupa untuk yang sempurna, dan untuk yang tidak sempurna itu bernama nimfa. Oke, nimfa muda ya, hewan muda. Oke. Untuk selanjutnya nanti ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Nah, nanti tiap-tiap kelompok kita akan berdiskusi tentang siklus hidup belalang. Untuk minggu depan nanti kita akan membahas tentang siklus hidup belalang ya. Jadi pembahasannya akan dibahas minggu depan. Oke anak-anak, tadi kita seharian belajar apa? Ada yang masih ingat? Tadi pertama kita belajar tentang tempo ya. Oke, lalu yang kedua tadi kita belajar tentang menentukan rima dalam puisi. Lalu yang terakhir, betul, jadi kita menentukan siklus hidup. Nah sekarang ibu akan bagikan kalian soal evaluasi. Nanti kita kerjakan. Baik, ini semua sudah selesai semua ya, sudah dikumpulkan semua ya. Oke, nah hari ini ibu akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama, nanti di rumah kalian akan ibu beri PR atau tugas, yaitu kalian mencari sebuah puisi bertema cita-citaku. Lalu dari puisi tersebut kalian bisa menentukan rimanya. Oke, paham ya? Jadi mencari puisi cita-cita lalu menentukan rima dari puisi tersebut. Lalu untuk yang kedua, untuk pertemuan selanjutnya
kita akan belajar tentang puisi, belajar tentang sumber daya alam, lalu juga akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Oke anak-anak, untuk pelajaran hari ini mari kita tutup dengan doa ya. Ibu yang pimpin, mari kita berdoa, sikap doa yang baik. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik, pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, sehat selalu, semangat!